Assalamualaikum Sobat Sehat semua, bertemu dengan saya Dr. Hanum dari Poliklinik Radioterapi RS Unan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kanker serviks. Kanker serviks adalah satu dari sekian banyak kanker yang paling sering terjadi pada perempuan. Nah, untuk kanker serviks ini sendiri, etiologi atau penyebab utamanya adalah infeksi dari HPV atau yang kita kenal dengan human papillomavirus. Nah, penyebab atau faktor-faktor resiko lain yang bisa meningkatkan kejadian kanker serviks diantaranya adalah berhubungan badan pada usia muda, kemudian bergonta-ganti pasangan seksual, riwayat merokok, riwayat keluarga dengan keganasan, dan riwayat penyakit menular seksual. Apa sih gejala dan tanda dari kanker serviks ini? Gejala awal dari kanker serviks ini apabila dia masih stadium dini, biasanya belum menimbulkan gejala yang spesifik. Tapi apabila dia sudah berlanjut ke stadium yang lebih tinggi, pasien akan datang dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir. Nah, biasanya perdarahan yang terjadi ini adalah di luar siklus menstruasi. Bisa jadi pada beberapa pasien terjadi perdarahan di luar siklus menstruasi atau menstruasi yang biasanya berdurasi sekitar 7 hari bisa memanjang. Nah, selain itu bisa juga pasien datang dengan keluhan postcoital bleeding atau perdarahan yang terjadi setelah berhubungan seksual. Nah, ini adalah salah satu tanda kuat juga yang mengarahkan kita kepada kemungkinan diagnosis kanker serviks. Selain itu, pasien juga bisa datang dengan nyeri pinggang, gangguan buang air kecil, atau gangguan buang air besar. Nah, ketika gejala-gejala ini ada, sudah selayaknya sobat sehat semua memeriksakan diri ke dokter terdekat sesuai dengan jenjang rujukan, nanti akan di-refer ke spesialis kandungan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mendeteksi dini kanker serviks ini sebelum timbulnya gejala-gejala, kita sarankan untuk pemeriksaan IVA, yaitu inspeksi visual asam asetat yang rutin dilaksanakan dan bisa teman-teman akses di puskesmas terdekat. Pemeriksaannya tidak terlalu nyeri, tapi ini sangat bermanfaat untuk melakukan deteksi dini sehingga sebelum tumor itu berkembang ke stadium lebih lanjut kita sudah bisa mengetahui sehingga terapinya akan lebih mudah. Ketika sudah terdiagnosis kanker serviks, ada beberapa pilihan pengobatan yang biasanya akan dilakukan dokter, diantaranya adalah operasi yang biasa kita berikan pada pasien-pasien kanker serviks stadium dini, atau bisa juga kita ke tata laksana seperti kemoterapi dan radioterapi. Nah, untuk radioterapi sendiri biasanya kita akan kombinasikan pemberian radiasi eksternal atau yang biasa kita kenal dengan sinar luar dilanjutkan dengan tindakan brachytherapy. Ada beberapa efek samping yang akan teman-teman rasakan pada saat menjalani radioterapi di kanker serviks. Yang pertama itu biasanya adalah keluhan ke kulit. Bisa akan terjadi radiodermatitis atau peradangan pada kulit di sekitar area radiasi. Kalau kita bicaranya kanker serviks berarti kulit bagian bawah dan juga kulit area belakang kita. Bisa terjadi gatal, perih, ataupun perubahan warna. Nah, ini bisa dikonsultasikan kepada dokter untuk mendapatkan terapi sesuai dengan keluhan. Kemudian akan bisa juga terjadi keluhan pada buang air kecil. Biasanya pasien mengeluhkan buang air kecilnya menjadi lebih sering dan ada sensasi nyeri pada saat berkemih. Efek samping selanjutnya adalah gangguan pada buang air besar. Pada sebagian pasien akan terjadi diare atau pada beberapa pasien juga bisa mengalami konstipasi atau buang air besarnya tidak lancar. Ini pun bisa diatasi dengan terapi-terapi yang diberikan sehingga sobat sehat semua lebih nyaman untuk menjalani tindakan di radioterapi. Untuk nutrisi selama radioterapi kami sarankan untuk mengkonsumsi protein atau lauk pauk dalam jumlah yang cukup karena ini akan berkaitan dengan kadar Hb yang bagus dan akan optimal juga hasil radioterapi. Selain itu, protein yang adekuat dalam jumlah yang cukup juga akan membantu perbaikan jaringan-jaringan yang rusak selama sobat sehat menjalani tindakan radioterapi. Selanjutnya juga untuk kanker serviks harus menjaga kebersihan area genitalia atau area kewanitaan dengan memakai celana dalam yang nyaman, tidak sempit, kemudian menyerap keringat dan mengganti ketika sudah lembab. Dan kalau ada sensasi gatal, tidak dibenarkan untuk menggaruk karena akan mudah sekali terjadi lecet atau perlukaan. Sehingga teman-teman kami sarankan juga untuk memendekkan kuku karena pada kondisi tidur atau tidak sadar, kadang pasien tidak sengaja menggaruk akan memperberat efek samping ke kulit. Jadi untuk menjalani radioterapi kanker serviks, teman-teman harus melakukan personal care yang baik, nutrisi yang baik, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil radioterapi yang juga baik. Salam sehat dan semangat.